Kalau sahur itu makanannya, ada keberkahan di dalam. Kalau suhur itu perbuatannya, kita bangun untuk sahur, itu juga ada keberkahan di dalam. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Kemudian waktunya, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sa'ala Zaid bin Thabit, bertanya kepada Zaid bin Thabit yang pernah bersahur bersama Rasulullah SAW, kam bainahu wa bainal adzan, berapa lama antara sahur dengan adzan subuh? Kata Zaid bin Thabit, qadra 50 ayat, kira-kira sebanyak 50 ayat Al-Quran. Kata Ibnu Hajar, beliau menyebutkan qiraah la tawilah wala qasirah wala sari'ah wala bati'ah. Jadi 50 ayat dibaca tidak panjang, tidak pendek. Jadi ayat yang tidak panjang dan ayat yang tidak pendek sekali. Dan juga bacaannya dibaca tidak cepat sekali dan juga tidak lama sekali. Tidak cepat dan tidak terlalu lambat. Sehingga waktu ini bisa diperkirakan antara 15 menit sebelum adzan atau maksimal 20 menit sebelum adzan. Itulah waktu sahur. Maka jangan lewatkan daripada keberkahan itu. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu wa in ala jar'atama, sahurlah meskipun hanya dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bukan jam 1, jam 12 atau sebelum tidur sudah kenyang, nanti tidak bangun sahur. Kita tetap bangun. Misalkan 10 menit paling tidak sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan ngambil air 1 teguk atau kurma 1, meskipun dengan 1 kurma atau 1 teguk air. Fa innallaha wa malaikatahu, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan malaikatnya la yusalluna, bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Bersolawat itu maksudnya apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat dari malaikat maknanya doa malaikat untuk kita. Maka jangan dilewatkan. Meskipun tadi hanya dengan seteguk air. Kalau sempat masak jam 1, jam 2, jam 3 masak enggak apa-apa. Tapi makan sahurnya paling tidak 20 menit sebelum adzan. Atau paling lambat, paling cepat setengah jam sebelum adzan. Jam 4 itu waktu sahur. Masaknya boleh sebelum. Dan dalam Sunan Abi Dawud disebutkan sahurul mukmin ala tamr. Jadi sahurnya seorang mukmin adalah dengan barakatit tamr, keberkahan kurma. Jadi kalau bisa sahur dengan kurma itu lebih baik. Kurma dengan air putih. Jadi kalau tadi misalkan ada maghrib sudah, maghrib kehamina, tarawih baleni makmele, sadurunge perem mangan mele. Nah itu insya Allah sudah melebihi kapasitas seperti nggak puasa 3 hari, puasa malah 4. Maka nggak heran orang kalau berpuasa nggak turun berat badannya itu boleh. Puasanya kurang tenangan ya. Makanya kata. Jadi kalaupun sudah kenyang malamnya, sahurnya paling tidak dengan 1 butir kurma kemudian minum air. Jadi cari keberkahan sahurnya, bukan daripada kuat endaknya. Nah ini. Maka Ibnu Hibban mengatakan sunnah fi kulli zaman. Jadi sahur itu adalah sunnah di seluruh masa.
Sampai Rasulullah mengatakan la yazalu ummati bi khairin, umatku akan terus menjadi golongan yang terbaik ma'akhir sahur atau ma'akhir sahur wa ajjalal fitr. Selama umatku ini mengakhirkan sahurnya dan mempercepat bukanya. Dan di dalam sunnah disebutkan al-farqu baina siyamina aw faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab. Faslun itu pembeda, pembatas, atau bedanya puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi Nasrani. Kata Rasulullah SAW, akalatas sahur, makan sahur. Berarti dari hadis ini ditunjukkan orang Yahudi Nasrani itu juga berpuasa, hanya mereka nggak ada sahur. Dan model puasanya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka berpuasa dan tidak sahur. Maka kalau kita puasa dan tidak sahur, itu akan menyerupai daripada puasanya Yahudi dan Nasrani. Karena Rasulullah menyebutkan faslun baina siyami wa siyami ahli kitab, perbedaan antara puasa kita dan Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Dan selain makan sahur itu sendiri, banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di sepertiga akhir malam tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya bangun malam, hiya ashaddu wat'an, akan lebih menjadikan orang itu khusyuk beribadah. Di dalam sholat di siang hari dengan sholat di malam hari, itu khusyuk sholat di malam hari di sepertiga akhir malam. Wa aqwa mukila, dan akan lebih mantap ketika apa? Membaca Al-Quran, lebih berasa, mentadaburinya lebih enak. Karena waktu-waktu sepertiga akhir malam dan diakhiri dengan sahur. Jadi waktu sepertiga akhir malam itu, kalau habis isya sampai adzan subuh kita bagi 3, sepertiga akhir malamnya itu masuk di dalamnya waktu sahur. Lah, sebelum sahur itu kita bisa gunakan untuk apa? Untuk sholat lagi. Kemudian kalau sudah ikut witir imam di sholat tarawih, berarti malamnya tinggal dua, nggak usah pakai witir lagi. Setelah itu ngaji. Setelah ngaji baru sahur. Terus subuh. Kalau mau tidur nanti tunggu terbit matahari sempurna baru tidur. Jangan habis subuh tidur. Meskipun semalam suntuk tidak tidur, maka pada subuh tepat itu makruh untuk tidur. Karena Rasulullah mengatakan barik li ummati fi bukuriha. Bukur itu waktu setelah subuh. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun, ngaji seperti akhir malam lebih berasa. Kenapa? Karena itu waktu mustajabah. Dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia, wa dzalika fi thuluthil akhir minal lail, dan itu di sepertiga akhir malam. Coba. Maka lebih berasa ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita membaca kalamnya di sepertiga akhir malam, karena di situ Allah turun di langit bumi. Wa ma min sa'ilin fa'utiyanna fala utiyanna, dan tidak ada orang yang meminta kepadaku kecuali aku berikan. Wa ma min da'in fa astajibana, dan tidak ada orang yang berdoa kecuali aku ijabahi. Wala min mustaghfirin illa aghfir lahu, dan tidaklah ada orang yang beristighfar kecuali aku ampuni dosanya. Jadi waktu-waktu sahur, antara sebelum sahur sampai setelah sahur, sebelum adzan subuh, itu waktu yang baik untuk sholat, waktu yang baik untuk ngaji, waktu yang baik untuk berdoa.
Waktu yang baik untuk meminta. Yang keempat. Yang kelima, waktu yang baik untuk beristighfar. Beristighfar. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang 18, ayat ke-18 Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Terus waktu sahur itu memang waktu yang betul-betul seorang hamba akan diampuni ketika dia beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ibtanihu, maksimalkanlah daripada thuluthul akhir minal lail, seperti ke akhir malam, atau waktu sahar, waktu sahur, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga akhir malam, di mana waktu sahur itu adalah waktu mustajabah, diijabainya doa. Waktu sahur adalah waktu di mana Allah mengabulkan seluruh permintaan, dan waktu sahur di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa hambanya dan memberikan keberkahan makan sahur dan keberkahan makanan yang ada pada sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kita untuk bulan ini, dan mudah-mudahan keluarnya kita nanti dari bulan Ramadan termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.